Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua. Ini kita lanjutkan sedikit hal basic yang sempat kita pelajari di video sebelumnya, yaitu mengenai Bollinger Band ya. Jadi ada satu hal penting dalam Bollinger Band ini yang akan menjadi perhatian kita dalam BBMA ini pada pelajaran-pelajaran mengenai signal dan setup, yaitu peralihan tren pada time frame tersebut, yaitu berada pada mid BB. Mid BB ini sebagaimana kita ketahui adalah moving average periode 20 ya. Artinya secara satu time frame, kita belum berbicara multi time frame, secara satu time frame ini adalah sekat MA20 ini atau mid BB ini adalah sekat antara top BB dan low BB ya. Jadi nanti di pelajaran kita yang pada saat kita belajar signal dan setup, atau bagi teman-teman yang sudah memakai teknik ini sejak lama akan sangat paham yang dinamakan dengan CSAK ya. CSAK itu candlestick arah kuku. Secara sederhananya sebenarnya CSAK itu adalah perjalanan dari low BB setelah harga mencapai low BB. Sebelumnya dia tren turun. Di saat di bawah mid BB ini zona sell ya. Tren turun. Kemudian ada satu candle yang membreak kembali mid BB seperti ini. Ini yang disebut dengan CSAK. Candlestick arah kuku. Artinya ini adalah candle arah. Jadi setiap candle yang dari low BB kemudian menembus mid BB ke atas, itu namanya arah baru. Artinya arah buy ya. Dari sell berubah menjadi arah buy. Begitu sebaliknya, dari top BB ada yang menembus ke bawah mid BB, itu arah baru sell menuju low BB tentunya. Jadi ini yang kita akan bicarakan pada video kali ini. Ini contoh, ini di USD JPY time frame H4 ya. Kita tes minimal 10 dulu, 10 CSAK ya. Bagaimana tanpa melibatkan multi time frame. Nah, ini yang pertama, kita dari belakang ya. Ini adalah candle yang menembus mid BB. Ini kita anggap saja ini indikator yang lain belum terpasang. Ini kita menguji cara kerja Bollinger Band ini. Anggap MA high, MA low, MA50 ini belum terpasang. Ini hanya murni Bollinger Band ya. Nah, di sini ini adalah candle perubahan arah. Seperti konsep dasarnya tadi, setelah harga mencapai low BB, kemudian ada candle yang menembus mid BB, itu tujuannya sudah pasti top BB, begitu. Bukan sudah pasti ya, tapi secara umum seperti itu. Nah, ini begitu dia tembus ini, tujuannya adalah top BB. Nah, begitu. Nanti cara mempalitkannya juga nanti kita akan bahas ya, bagaimana apakah ini CSAK yang valid atau tidak. Ini kita melihat dulu dalam satu time frame cara kerja candlestick terhadap Bollinger Band ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menembus mid BB dari bawah ke atas, tujuannya adalah top BB. Nah, cek lagi. Ini itu tadi contoh pertama ya. Ini contoh kedua. Ini harga sudah mencapai top BB, kemudian ada satu candle yang menembus mid BB lagi kembali ke bawah, tujuannya low BB, begitu. Gitu ya. Ini bahkan terus ya, cuma ini kita melihat cara kerjanya saja, maksudnya begitu. Dua contoh ya. Nah, ini contoh ketiga. Contoh ketiga, ini harga sudah mencapai top BB, kemudian ini ada satu candle yang menembus kembali mid BB, tapi ternyata tidak ke low BB, dia balik gitu. Berarti contoh ketiganya gagal. Sebenarnya kalau kita lihat, kita setiap yang gagal kita akan coba tes ya. Kenapa dia gagal? Kenapa dia tidak mencapai tujuannya ke low BB? Nah, kalau yang sudah berhasil tadi nggak perlu kita tes lagi, yang gagalnya saja. Ini ada contoh yang gagal, contoh ketiga ya. Contoh pertama tadi berhasil, contoh kedua berhasil, contoh ketiga gagal. Coba kita cek.
contoh ketiga yang gagal ini kita coba kita tandai. Ini tadi ya. Nah, ini kita besarkan sedikit supaya nampak di time frame besarnya. Ini adalah CSAK ataupun candle yang menembus mid BB. Setelah dia tujuannya di top BB tercapai, kemudian dia balik dan menembus mid BB, seharusnya dia akan menuju low BB. Tapi kenapa dia gagal? Kita coba cek kondisinya pada saat itu di time frame daily. Ini kan di H4 di daily. Nah, ini dia. Ini kondisinya tadi. Dia sudah baru saja mencapai tujuannya di daily, yaitu di low BB. Nah, makanya dia tidak lanjut lagi karena di sini dia sudah akan menuju mid BB gitu ya. Jadi inilah salah satunya nantinya yang akan kita pelajari pada multi time frame. Tapi ini nggak usah terlalu kita fokuskan dulu. Kita balik lagi ke yang tadi. Artinya ini satu gagal, satu contoh udah gak terbukti gagal. Contoh pertama berhasil, contoh kedua berhasil, contoh ketiga ini gagal ya. Cari lagi candlestick. Nah, ini contoh keempat. Ini contoh keempat. Dari top BB ada satu candle yang menembus tujuannya low BB. Walaupun ini sudah sedikit ya. Tapi itu tidak jadi kita persoalkan, cuma kita ini mengujinya saja. Nah, padahal selanjutnya nanti kan entry kita kan nantinya bukan di sini. Nanti di pelajaran yang akan datang kita akan nanti ada namanya re-entry CSAK. Setelah CSAK kita harus menunggu dia naik ke M high untuk entry sell seperti ini. Kira-kira di sini ya untuk sellnya. Nah, untuk sellnya di sini ya. Tapi kita ini belum berbicara ke situ. Kita menguji dulu. Yang jelas contoh keempat berhasil juga. Ini contoh keempatnya berhasil menembus mid BB dan tujuannya low BB. Cek lagi. Ini contoh kelima. Sudah mencapai low BB, ada candle yang menembus mid BB, tujuannya top BB. Berhasil. Contoh kelima, contoh keenam. Ini sudah mencapai top BB, kemudian ada yang menembus mid BB, CSAK tujuannya low BB. Gitu. 6 contoh ya. Kita cari sampai 10. Nah, ini juga. Ini CSAK menembus mid BB. Kemudian ini sampai ke low BB. 7. Cari lagi. Nah, ini contoh ke-8. Tapi ini belum jelas ya yang mana CSAK-nya, apakah yang ini tanpa body atau yang ini. Yang jelas ini peralihannya dari ke bawah mid BB dan dia mencapai low BB. 7. Ini yang ke-8 yang panjang ini. Nah, top BB juga. Ini 9. Dari low BB tembus tujuannya ke sini. Nah, kemudian ini yang ke-10 tembus terus ke low BB. Jadi intinya perjalanan itu, ini Bollinger Band bisa kita anggap sebagai peta untuk kita melakukan analisa. Maksudnya begitu ya. Jadi ketika ada candle peralihan di time frame H4 misalnya, berpindah dari mid BB dari atas menuju ke bawah menembus mid BB, berarti kita sudah bisa menduga tujuannya adalah low BB di time frame tersebut. Untuk entry-nya itu sangat banyak, bisa kita cari di time frame kecil
Yang jelas tujuannya adalah untuk menuju low BB H4 ini. Tentunya kita periksa di D1 apakah dia ada yang menghambat perjalanannya menuju low BB pada time frame H4 ini. Jadi itulah tujuannya ya, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dikembangkan masing-masing. Yang penting kita sudah punya satu peta. Kita bisa manfaatkan Bollinger Band sebagai peta kita, penunjuk arah kemana posisi arah yang akan dituju selanjutnya di time frame tersebut. Jika kita menemukannya di time frame daily mungkin D1 itu perjalanannya cukup jauh dari mid BB sampai top BB itu misalnya, itu cukup lumayan jauh ya. Apalagi di time frame weekly gitu. Ini semakin tinggi time frame-nya dia akan semakin valid. Begitu. Demikian penjelasan singkat tentang fungsi dari mid BB. Dari mid BB. Begitu ya. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan lebih kupas tuntas lagi bagaimana cara memvalidkannya, bagaimana menentukan satu CSAK itu valid atau tidak. Nah, begitu. Demikian teman-teman untuk video pembelajaran kali ini. Intinya adalah kita sudah mendapatkan satu pengetahuan basic, hal-hal yang kita perlu perhatikan di saat harga berhubungan dengan mid BB ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.